Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920505104 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Manajemen Pemasaran 1 oleh dosen pengaku Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM, semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 oleh dosen pengaku Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang menetapkan strategi produk. Menetapkan strategi produk yang akan kita bahas ya ini materi-materinya tentang karakteristik dan klasifikasi produk, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga pengemasan, yang keempat pelabelan, dan yang terakhir penjaminan dan garansi. Karakteristik dan klasifikasi produk. Banyak orang yang berpikir bahwa sebuah produk merupakan tawaran berwujud. Namun, produk sebenarnya bisa lebih dari itu. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan gagasan. Selanjutnya yaitu tingkat produk atau hierarki nilai pelanggan atau customer value hierarchy. Yang pertama adalah core benefit atau manfaat inti. Yang kedua ada basic product atau produk dasar. Yang ketiga ada expanded product atau produk yang diharapkan. Yang keempat ada augmented product atau produk yang ditingkatkan. Dan yang terakhir ada potential product atau calon produk. Manfaat inti atau core benefit, layanan atau manfaat mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. Contohnya di sini yaitu jika seorang tamu hotel membeli istirahat dan tidur. Nah, pemasarannya harus memandang dirinya sebagai penyedia atau manfaat. Yang kedua, produk dasar atau basic product. Pemasar harus mengubah manfaat inti tersebut menjadi produk dasar. Nah, dengan demikian, kamar hotel meliputi tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja tulis, meja rias, dan lemari pakaian. Yang ketiga ada produk yang diharapkan atau expanded product, yaitu beberapa atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Nah, selanjutnya itu pengembangannya, tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu baca, dan kadar ketenangan tertentu. Yang keempat ada produk yang ditingkatkan atau augmented product. Pemasar menyiapkan produk yang melampaui harapan pelanggan. Di negara-negara yang sudah berkembang, persaingannya dan penentuan posisi merek berlangsung pada tingkat ini. Akan tetapi, di negara-negara yang sedang berkembang dan pasar yang sedang naik daun seperti China dan India, kebanyakan persaingan berlangsung pada tingkat produk yang diharapkan. Dan yang terakhir ada calon produk atau potential product, meliputi segala kemungkinan peningkatan dan perubahan yang mungkin akan dialami produk atau tawaran tersebut pada masa mendatang. Nah, itulah tingkatan produk. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi produk. Di sini ada 3, berdasarkan daya tahan dan wujud, klasifikasi barang konsumen, dan yang terakhir klasifikasi barang industri. Yang pertama, daya tahan dan wujud. Produk dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok menurut daya tahan dan wujudnya. Yang pertama, barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan seperti bir dan sabun. Yang kedua, bahan tahan lama atau durable goods adalah barang berwujud yang biasanya tetap bertahan walaupun sudah digunakan berkali-kali. Contohnya lemari es dan pakaian. Dan yang terakhir ada jasa servis, adalah produk-produk yang tidak habis berwujud, tidak terpisahkan dan mudah habis. Yang kedua ada klasifikasi barang konsumen. Di sini terbagi menjadi 4, berdasarkan barang sehari-hari atau convenience good, dibeli pelanggan dengan cepat dengan upaya yang sangat sedikit, contohnya sabun, koran, pasta gigi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada barang toko atau shopping goods, adalah barang yang biasanya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses pembelinya. Contohnya perabotan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada barang khusus atau specialty goods, mempunyai ciri-ciri atau identifikasi merek yang unik sehingga banyak pembeli bersedia melakukan upaya pembelian.
Nah, contohnya di sini ada mobil, kamera, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada barang yang tidak dicari atau unsold goods, adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau mereka tidak terpikir untuk membelinya. Contohnya adalah asuransi, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi barang industri. Di sini terbagi menjadi 3 berdasarkan bahan baku dan suku cadang atau materials and parts, adalah barang-barang yang seluruhnya masuk ke produsen tersebut. Yang kedua ada barang modal atau capital items, adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan pengembangan atau pengelola produk jadi. Yang terakhir ada perlengkapan dan layanan bisnis, suppliers and business service, adalah barang dan jasa berumur pendek memudahkan pengembangan atau pengelola produk jadi. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Banyak produk dapat diferensiasi berdasarkan bentuk, ukuran, model, atau struktur fisik produk. Contohnya aspirin. Walaupun pada hakikatnya merupakan komoditas, ia dapat diferensiasikan berdasarkan ukuran, dosis, bentuk, warna, lapisan luar, dan masa fungsi. Nah, diferensiasi produk ini ada beberapa macam. Berdasarkan fitur, mutu kinerja, mutu kesesuaian, daya tahan, keandalan, maksud saya keandalan, yang terakhir gaya atau style, dan ada mudah diperbaiki. Diferensiasi produk. Fitur yang pertama ada fitur. Melalui survei dapat diidentifikasi dan diseleksi tentang nilai pelanggan dibandingkan biaya perusahaan atau fitur yang melengkapi fungsi dasar produk. Yang kedua ada mutu kinerja. 4 level kinerja adalah rendah, rata-rata, tinggi, dan unggul. Perusahaan harus merancang satu level kinerja yang sesuai dengan pasar sasaran dan level kinerja. Yang ketiga ada mutu kesesuaian atau conformance quality. Misalnya mobil A dirancang untuk mencapai kecepatan 6 mil per jam dalam 10 detik. Jika setiap produk yang dirakit memenuhi itu, dikatakan memiliki mutu kesesuaian yang tinggi. Artinya sesuai ya. Yang keempat, daya tahan atau durability. Ukuran usia yang diharapkan atas beroperasinya produk dalam kondisi normal atau berat. Biasanya pembeli bersedia membayar lebih untuk produk dengan reputasi tahan lama. Selanjutnya ada keandalan atau reliability, adalah ukuran probabilitas bahwa produk tertentu tidak akan rusak atau gagal dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya mudah diperbaiki. Sifat mudah diperbaiki ini yang ideal adalah jika pemakaian dapat memperbaiki sendiri dengan biaya yang relatif kecil. Dan yang terakhir ada gaya atau style. Pembeli mobil membayar harga premium untuk Jaguar yang penampilannya luar biasa. Materi selanjutnya yaitu pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi. Pengemasan. Pengemasan adalah sebuah kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Kemasan yang dirancang dengan baik akan dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. 4 faktor yang mempunyai kontribusi terhadap semakin banyaknya penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran. Yang pertama di sini ada swalayan, yang kedua kekayaan konsumen, yang ketiga perusahaan dan citra merek, dan yang keempat peluang inovasi. Selanjutnya yaitu pelabelan. Label bisa membawa nama merek saja atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memiliki label sederhana, hukum mungkin mensyaratkan lebih banyak. Nah, di sini ada beberapa fungsi label. Yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek, betul. Yang kedua, label dapat mempromosikan produk melalui grafis yang menarik, betul. Semakin menarik, maka akan semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli barang tersebut. Dan yang terakhir ada penjaminan dan garansi. Semua penjual bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi harapan normal atau rasional pembeli. Jaminan di sini adalah pernyataan resmi kinerja produk yang akan diharapkan oleh produsen. Dan garansi menunjukkan bahwa produk itu bermutu tinggi dan kinerja perusahaan dapat diandalkan. Garansi dapat membantu saat perusahaan atau produk tidak begitu terkenal, tidak lebih unggul dari pesaing. Ya, teman-teman, materinya sudah habis. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang menetapkan strategi produk. Saya Ristiawati, mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.